ujung ayatnya la'allakum tattaqun, sesuai itu meningkatkan ketakwaan. Padahal dalam agama, hadirin hadirat semuanya, ketakwaan itu definisinya adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah pertama yaitu hablum minallah, hubungan dengan Tuhan. Perintahnya jalanin, larangannya tinggalin. Selanjutnya yang kedua adalah hablum minannas. Kalau secara gampangnya antara atasan dengan bawahan. Kalau pengen takwa, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Dan takwa tersebut ada sebab-sebab dan juga wasail perantaranya. Perantaranya yang ibadahnya mahdoh, malah itu asli berarti Bu, Pak. Asli itu berarti perintah Allah langsung. Apa contohnya? Puasa. Ayat yang tadi penutupnya la'allakum tattaqun, kalau kalian puasa pasti bertakwa, artinya akan bisa melaksanakan perintah Allah dan nanti akan bisa menjauhi perintah larangannya. Sampai sini Pak. Ada wasail perantara pertama pengen takwa, puasa. Ada wasilah perantara selanjutnya sholat. Ada wasilah selanjutnya ada berbakti kepada orang tua. Ada wasilah selanjutnya disebut takwa, ada zakat. Yang zakat saat ini insya Allah kita laksanakan zakat fitrah. Yang dalam keadaan saat ini menjelang akhir nih fitrah semuanya insya Allah wajib semua ini Pak. Kenapa wajib PT? Karena 3,5 liter sangat mudah, sangat gampang buat kita insya Allah. Dan bahkan ada yang namanya kalau di kampung itu para guru-guru, para asatid, para juga orang-orang tua ada stok ya. Baru dia betul. Stok artinya hari Ramadan lalu menjelang Ramadan akhir ada kurang lebih setengah karung ya Pak. Ada minum 1 karung ada. Kalau yang ustadznya sering ceramah kemana-mana 3 karung Pak. Makanya insya Allah mudah dan gampang. Zakat itu naikkan takwa ciri. Salat dikerjakan takwa, puasa dikerjakan takwa, dan itu semua namanya mahdoh, perintah Allah yang langsung berhubungan dengan Allah. Adakah yang bagiannya berhubungan dengan manusia? Ada. Dan inilah takwa disebut tadi Pak MC memberi ketahui kepada kita dalam keadaan taat, patuh dan juga dalam keadaan sigap. Apa ayatnya? Allah beritakan di Al-Quran, saya singkat ayatnya, wa ulil amri minkum, dan atasan-atasan kalian wahai rakyat, wahai para karyawan yang menjadi atasan kalian, ulil amri minkum, wajib kita taat, wajib patuh, wajib nurut, wajib sigap. Supaya apa? Takwa di dalam jalannya hablum minannas. Jadi takwa itu nggak harus dalam keadaan hablum minannas saja. Takwa definisinya tadi menjalankan perintah di saat atasan. Saya mau nanya berarti kalau saat tadi Pak Dudi ini berapa punya anak buah di bawahnya? Kurang lebih. Maka di saat dalam keadaan takwa Pak Dodi, awas karyawan sebagai bawahan wajib dalam keadaan sikap. Di waktu disuruh, kalau orang kampung bilang namanya lelet berarti. Kalau yang agak meninggal dikit namanya lola. Iya, disuruhnya A, ngerjainnya A kecil, padahal mintanya Pak Dodi itu A besar. Itu cepat harus sigap. Kalau pengen takwa terhadap pimpinan, bahasa takwa nih, pahamin? Itu adalah bagian takwa. Apa? Melaksanakan perintah yang menjadi bagian atasan kita. Ini hukumnya nggak main-main, hadirat wajib. Di saat yang merintahin, maaf, barangkali ada apa vendor atau mungkin di bawahnya, di atasannya lebih muda, jangan menganggap usianya yang muda. Karena beliau atas kita, wajib untuk taat. Yang punya dia teman saya waktu di kampung, biarin nggak usah, awas aja. Takwa bagiannya bukan hanya hablum minallah, tapi ada hablum minannas. Yang di situ di saat mengerjakan dengan baik, maka kita punya titel 2, takwa ke Allah, takwa kepada pemimpin. Ulil amri tidak dalam keadaan pemimpin yang besar, bukan presiden, bukan menteri, bukan pak bupati, bukan juga bagiannya pak camat atau mungkin bagian pak RT tinggal di wilayah, bukan. Di mana kita punya atasan supaya takwa diri kita, maka wajib nurut. Sampai sini paham bahasanya? Di takwa tidak harus dengan kalimat berpuasa, tidak. Ada takwa secara hablum minannas, patuhi perintah atasan kita, kecuali perintah atasan dalam keadaan tidak baik dan dalam keadaan haram menurut agama, tidak dalam keadaan wajib mentaati. Saya contohin, Pak Dodi merintahin, kalau itu salamin sama perempuan itu, saya soalnya cinta, colek dikit, itu haram, nggak boleh berarti. Itu tidak boleh. Atasan merintahkan
yang haram, maka bawahan wajib nolak. Tidak bisa maafin ya. Ada pernah begitu nggak ya kalau di kita dia? Banyak. Mudah-mudahan kalau sampai ada jangan nurut walaupun pimpinan kita yang ada sebabnya ada perintahnya, ada perintah tidak baik. Sampai sini bisa dipahami. Jadi takwa wasilahnya ada puasa yang saat ini kita laksanakan, ada sholat, ada zakat, ada haji. Tapi takwa secara hablum minan nas, taati pimpinan kita, patuhi pimpinan kita, sigap dalam perintah dan juga suruhannya. Karena Nabi sebutkan dalam sebuah hadis qudsi, hari kiamat aftah bab rizki. Kamu kalau disuruh pimpinan segera semangat. Kalau bahasa militer 86 Mbak Rodia, ya 86 siap. Apa tujuannya? Kalau kamu sudah siap siaga, maka Nabi lanjutkan hadisnya, sabdanya, siapa yang sigap di waktu disuruh dalam hal baik, aftah bab rizki. Nanti kamu rezeki saya akan bukakan pintu jalan yang lain. Jangan malas artinya. Disuruh sama atasan pelan-pelan, gak sigap dalam macam. Nanti pemimpin juga dalam keadaan kurang baik terhadap kita. Dan bahasa orang Jakarta suka kesel. Kalau orang Islam bilang suka enak, ngerti Pak? Enak. Ini pimpinan namanya nyuruh kalau anak buah segan banget karena lelet, kalau bahasa lelet dia. Di saat itu dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah kita punya dua, takwa ke Allah, takwa kepada pemimpin. Dua-duanya hadirin hadirat adalah bagian wajib di dalam agama Islam. Mudah-mudahan definisi takwa saat ini bisa dipahami. Sampai sini paham kan semua? Ini pembahasan tentang takwa dan selanjutnya tentang profesionalisme untuk diri dan juga untuk kita. Ada sebuah manfaat dan hikmah serta fadilah berpuasa. Dalam satu buah buku saya pernah membaca dan ini menjadi bahasan para ulama dan juga di masyarakat. Ternyata puasa itu secara langsung bukan hanya sekedar nahan lapar, nahan minum, nahan makan, walaupun semuanya sama ya. Pak Dodi tadi dari mulai subuh belum kena ya? Sampai tadi aus kita sebutnya. Saya juga sama kekeringannya. Semua sama. Ada semua ya? Apa mungkin udah kena duluan kali, kecuali yang ibu-ibu tuh perempuan, insya Allah semua bagiannya ada halangan. Kalau mereka yang laki tidak ada halangan namanya. Puasa itu definisinya as-shaum tarku huzuzin nafsi wa syahawatiha. Ini secara gamblangnya gini. Puasa itu adalah meninggalkan, mencegah huzuzin nafsi, porsi diri atau bagian diri, wa syahawatiha dan jatah kemauan diri. Artinya begini, di saat orang dalam keadaan puasa mencegah sebagian kecil dari syahwat dan juga keinginan dirinya. Contohnya, syahwat itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Agama nyebut namanya nafsu. Ada nafsu lawwamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah diantaranya adalah nanti setelah ini yang baik itu makan. Saya tanya, mudah-mudahan menjadi bagian ilmu. Kalau seandainya makan dicegah oleh puasa tidak lama, 12 sampai 13 jam. Pertanyaannya, itu orang tersebut sedang puasa atau tidak? Coba jawab. 13 jam tidak kena nasi, puasa atau tidak? Jawabannya apa? Puasa atau tidak? Waduh, ini gak jawab nih. Takut salah nih. Puasa menahan diri dari makan 13 jam. Sekarang kita tahan hak diri kita untuk makan. Ternyata itu pertanyaan, jawabannya puasa atau tidak? Tidak. Kalau seandainya makan terus, berarti itu puasa? Tidak. Yang jawabannya benar gimana? Tidak. Satu lagi. 13 jam tidak makan, tidak minum, puasa atau tidak? Tidak. Puasa atau tidak? Tidak. Alasannya kenapa? Puasa itu menahan hawa nafsu. Kan tadi dibagi-bagi. Puasa itu nahan nafsu. Nafsu yang baik diantaranya makan. Nafsu yang kurang baik diantaranya maaf, tidur terus berbaik. Pertanyaan sekarang, kita tahan, kita jaga, tidak masuk ke rongga kita selama 13 jam, tidak makan, tidak minum. Puasa atau tidak? Sepakatin puasa atau tidak? Puasa. Sebab kenapa puasa? Kan tidak masuk makanan dan juga minum. Nah, yang menjadi bagian soal saat ini, apa yang disebut teman puasa yang benar? Dicegah nafsu untuk makan. Sebab makan yang baik ada waktunya.
berangkat kerja, ada yang namanya makan, disebut dalam hari ini disebut sarapan benar. Jadi bapak sarapan pagi gitu. Sarapan? Iya, pas sahur kan? Iya, sarapan. Selanjutnya, bagian selanjutnya, anggap nih tidak puasa lagi dalam momen Ramadan, ada makan siang, betul. Tuh. Lanjutnya ada makan sore, betul. Ada tambahannya, mungkin makan malam ada. Hanya 4 waktu di dalam 24 jam. Ini nafsu yang baik karena diatur waktunya, sarapan, makan siang, makan sore, makan malam. Ternyata ada nafsu yang jahat, yang kurang baik, yang bahkan membahayakan, yang setiap waktu 24 jam makan terus. Baik atau buruk? Buruk. Jam 6 makan, jam 7 makan, jam 8 makan, jam 9 makan, jam 10 makan, jam 12 habis tuh perut kalian ampun. Paham ya? Terus jam 1 makan lagi, jam 2 makan lagi, terus makan terus. Baik makannya, jelek. Maka puasa mah menjaga nafsu yang baik tadi diatur supaya sesuai bagian-bagiannya. Sarapan pagi, sahur, nanti buka maghrib. Sekalipun ada tambahan itu mah nambah mungkin jam 12 karena mungkin begadang, mungkin dalam keadaan lapar. Orang Citayam bilangan namanya mindo, Pak. Ngerti mindo? Ngerti mindo? Halo Pak Kamal, ngerti mindo ya? Mindo kalau mindo. Ngerti Bu kalau mindo? Ngerti? Nggak ngerti ya, benar-benar. Saya pada bahasa Mindo itu kalau nyari di kamus bahasa Jerman ketemu insya Allah. Mindo. Perut lapar di malam-malam nambah nasi makannya namanya Mindo. Semuanya pun diatur waktunya, sahur, maghrib. Tambahan sedikit tadi bagiannya nambah waktu. Itu Ramadan hanya begitu aturnya. Selanjutnya ada contoh lagi, ada nafsu yang baik, tetapi di saat kelebihan tidak baik. Puasa mengatur, mana contoh? Tidur diatur dalam agama 1/3, kalau dihitung jam 8 jam, itu yang baik, namanya nafsul mutmainnah baik. Sedangkan nafsul lawamah yang tidak baik setiap hari tidur, baik bro. Kerja di kantor nyampe tidur, baik bro. Ada karyawan begitu kan? Ada ujuk baik biar jelas sih siapa orang. Jangan sampai kemarin juga sedang isi absen tidur, bagus baik. Nggak baik kan iya. Terus sudah lama kerjaan sedikit nggak lama ngantuk, ngocok tidur, ada juga. Jangan. Terus nggak lama siangan dikit habis makan, emang biasa kekenyangan tidur lagi, ada tidak? Ada mana orangnya? Hati-hati. Kalau bagian ini kurang baik. Di saat tidur terus, jangankan atasan kita, istri kita juga malas. Istri kita dalam keadaan kesal. Sudah bersih semua ya? Coba sekarang pertanyaannya, ada istri kita dalam keadaan di rumah tidur setiap hari, kesal apa? Kira-kira Pak? Ya kalau dia udah lagi pagi-pagi om janjian dalam keadaan mau diajak jalan-jalan batal karena tidur mulu, siangan dikit belum bangun, sore belum bangun. Pertanyaannya, istri senang atau kesal? Yo itu dia keluar bahasa Inggris yang 4 dia. Kalau udah 4 terdekat sudah dalam keadaan 4 sampai ke 4 aja ya, soalnya minum masuk bahasa Depok 4 bagaimana atasan, bagaimana direktur kita ya, tiap datang molor, tiap datang tidur, ngempet tidur segala macam, udah nggak resep ya. Dan di agama maaf dilarang. Itulah hikmah puasa, diantaranya ngatur waktu, ngatur proporsi diri. Tidur boleh bagus, tapi tidur kelebihan tidak bagus. Dua ilmu paham? Mengatur jatah nafsu dan diri. Begitupun dengan selanjutnya, makan sudah, tidur minum bagus bila dalam keadaan sesuai keadaan dan juga proporsinya. Tapi di saat dalam keadaan setiap saat minum, jam 7 sampai minum, jam 8 minum lagi, jam 9 minum lagi, terus jam 10 minum, jam 12 minum, terus setiap saat minum. Kalau minum terus baik buruk? Baik buruk? Apalagi minumannya keras lah, kalau dia bahaya itu bahaya. Kalau di sana minum keras campur batu bahaya sana. Itu lebih bahaya. Minum terlalu berlebihan bahaya, minum kurang juga bahaya. Dokter nganjurin minimal berapa sehari? 2 liter. Kurang dari itu kurang baik,
kelebihan 2 liter tidak baik, makanya puasa ngatur itu semua. Oh bisa begitu diatur. Sebelum puasa maaf dikit-dikit air. Kalau dalam keadaan di kampung suka begini, saya contohin. Pagi-pagi sudah ngeteh, nggak lama kopi, keluar sedikit minum teh jumbo. Ada yang suka tahu teh jumbo? Pernah beli teh jumbo ya? Teh jumbo berapa ada? Nah itu berarti penggemar ya. Siangan dikit emang haus lagi, nambah lagi ya. Teh jumbo lagi Pak ya. Nggak lama naik lagi itu siangan dikit, ada teh tarik ya. Ada lagi teh tea ada. Semua teh setiap hari itu minum masuk ke tubuh kita, ternyata tidak baik. Datang Ramadan, masuk puasa hadir-hadirat dicegah itu semua. Maka Nabi sebutkan dalam hadisnya sumu tasihu. Kamu puasa dilarangnya nggak semua. Yang tadinya air di luar Ramadan bisa masuk 5 liter, 10 liter, di Ramadan cukup 2 liter. Tasihu pasti sehat. Maka Ramadan yang paling besar dampaknya adalah puasa bisa menjadi sehat. Alhamdulillah. Contoh bagian sebagai penutup, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Di saat tadi dicegah oleh Ramadan, ada satu nafsu yang dalam keadaan bisa kita atur. Apa? Yaitu yang biasa kita sebut dengan kelebihan semuanya. Di luar Ramadan ada nafsu untuk yang namanya maaf main-main, leha-leha, banyak membuang waktu. Tapi Ramadan mengajarkan kita untuk tertib. Apa tertib? Sesuai keadaannya. Di saat di dalam Ramadan, di luar Ramadan, makan kapanpun boleh. Yang penting syaratnya ketika ke kantin ada duit, betul? Ke kantin kalau nggak mau duit, Bang, bisa-bisa dapat nggak? Nggak, benar. Saya di tetangga rumah bisa, Pak. Ngomong sama yang biasa tuh kan warung Madura, Om, beras 2 liter dikasih nggak belinya? Terus nggak minyak sekilo dikasih nggak belinya? Catat. benar, dia bukan mau bicara, bohong ini ya benar. Nah lama itu rotinya 5 bungkus dikasih apa beli? Sama di sini sama. Ke kantin gitu sama ya? Ada kantin sini ya? Ada. Iya. Minta ini dikasih kan mintanya? Selesai makan bagaimana? Bayar. Oh sama juga berarti ya. Di luar Ramadan maaf tidak terkontrol. Kemanapun waktu lebih banyak kebuang. Tapi di Ramadan maaf semuanya jujur. Mana jujurnya? Di waktu imsak sudah tidak berani megang nasi lagi, makan nasi lagi, megang air lagi, betul? Itulah Ramadan ngajarin kita biar tertib. Di luar Ramadan, kapanpun kita maaf dalam keadaan makan, tidak ada hitungan hari, tidak ada hitungan jam, kapan waktu. Tapi di Ramadan maaf, satu waktu sudah imsak, kapan makan lagi? Ramadan ngajarin kejujuran dan tertib. Atau tertib apa? Jangan pernah dalam keadaan sembrono dalam setiap kegiatan. Makan waktu sudah diatur, sahur sama maghrib. Di luar itu dilarang. Itu diajarkan oleh kita oleh hadirin di diri kita pribadi apa untuk dalam keadaan tertib. Maka di antara hikmah Ramadan yang terhebat adalah rif'atud darajat, menaikkan derajat. Dengan jalan apa? Tadi balik ke awal, patuh kepada pimpinan, patuh kepada Allah. Maka saat Ramadan tiba, kita diajarkan untuk dalam keadaan apa? Untuk dalam keadaan tertib sesuai semuanya. Proporsinya masing-masing. Di saat dalam keadaan atasan nyuruh kita sigap, siaga, dalam keadaan semangat, maka Ramadan mengajarkan pula. Di Ramadan, di waktu maghrib coba nanti datang ke maghrib nih. Kita dalam keadaan maghrib, contoh nih, maghribnya anggap atasan. Terus dalam keadaan kita anak buahnya lihat ada makanan, coba kalau maghrib, adakah yang buka maaf? Tak, saya contohin, ambil airnya. Ada yang begitu? Ada. Ayonya mau mungkin udah maghrib ya. Ambil makanan lama. Nggak ada. Terus nggak ada. Terus mengambil minuman juga lama. Ramadan melarang itu. Di waktu maghrib disuruhnya takjil segera. Ambil air minum dengan bismillah, lalu baca doa, saya itu makan. Itu Ramadan mengajar. Di luar Ramadan apa? Di saat Ramadan sebagai atasan kita atau pimpinan, kita contohin sebagai pada contohnya. Pimpinan kita adalah Ramadan. Kita anak buah, di saat sudah waktunya disuruh, di waktu berbuka atau dalam keadaan disuruh oleh atasan kita, wajib segera untuk apa? Ayo. Karena kita anak buah, wajib untuk taat kepada atasan, wajib untuk taat kepada ibu atasan semuanya. Nah sebabnya Ramadan mengajarin saat ini dalam keadaan tidak untuk dalam keadaan lemah.
Ramadan di saat nanti buka nih kurang lebih 10 menit lagi. Untuk apa? Semangat. Kenapa sebabnya? Ramadan bulan kesemangatan, bukan bulan dalam keadaan lemah, dan juga bulan dalam keadaan untuk berjihad, berjuang. Untuk apa? Diri pribadi dan juga keluarga. Saya contoh lagi. Di saat Ramadan sudah masuk berbuka, ambil airnya, segerain, tuntaskan dalam keadaan hitungan menit. Air 1 menit, makan 5 menit. Apalagi makan berat itu nambah. Ada makan berat sini? Ada. Kok belum kelihatan dibagi? Nanti. Oh, tenang, ada makan berat Pak ya. Dan sebagai penutup, maka sebagai bagian ilmu yang manfaat, nanti Ramadan selesai, prakteknya dulu. Jangan pernah di Ramadan melihat bahwasanya kita saat ini sudah jujur. Di luar Ramadan jangan hilang jujurnya. Sekarang kan jujur kan? Tadi Bapak sama jam berapa pagi-pagi? 2:30. Terus 2:30 sampai nanti insya Allah tinggal 10 menit lagi. Adakah bagian perkara yang tidak jujur? Arti maaf, kita bisa ngebohongi diri, belum tentu bisa. Mungkin istri bisa kita bohongin, anggap maaf, bukan Bapak contohnya. 3:30 sahur, ternyata ada sebagian teman-teman kita, keluarga kita yang sahur johor aja. Sahur lagi johor ada. Kakinya doang kelihatan dulu. Di sini nggak ada insya Allah ya. Nggak ada di sini insya Allah nggak ada ya. Di sini nggak ada insya Allah ya. Karena insya Allah puasa semua. Keluar mungkin ada, masih belum keluar kan, bukan Bapak ya contohnya. Ada yang keluarganya maaf, istri tidak bisa dibohongi. Kita juga dalam keadaan mertua tidak dibohongi. Tapi ada teman kita bisa kita bohongi. Mau kemana? Dan misalkan Bapak kamar mau keluar, ngapain? Dan disuruh beliau sama Pak Antoni sesuatu. Padahal ternyata bukan buat beliau. Bisa kita bohongin atau apa? Ternyata beli apa tadi? Yang 3.000. Pak Edi. Apa tadi? Bisa saja. Tapi di Ramadan ngajari kita biar jujur. Jujur dengan diri, jujur dengan keluarga, jujur dengan teman sekerja, jujur dengan atasan, jujur terakhir dengan Allah SWT. Saat ini tidak ada yang mungkin bahas barangkali dalam keadaan maaf tidak jujur. Semua jujur yang puasa Isya, sahur 3:30, maka nanti akan buka lagi maghrib jam 6:10. Benar? Inilah pendidikan yang paling hebat di Ramadan, jujur dalam setiap hal. Kalau sudah jujur, maka maaf tidak akan pernah korupsi waktu. Kalau sudah jujur, tidak akan pernah melambatkan pekerjaan. Kalau sudah jujur, tidak akan berbohong dengan atasan kita. Kalau sudah jujur, atasan akan dalam keadaan terus membina dan juga memperhatikan rakyatnya, artinya karyawannya. Kalau sudah jujur, semuanya insya Allah akan baik. Kenapa baik? Karena Allah selalu mantau kita. Inilah kalau besar daripada hikmah puasa, kita disuruh jujur kepada Allah. Paham? Di saat membagi karyawan dalam keadaan pekerjaannya masing-masing, kita pun harus nyontohin dalam keadaan memimpin. Contohkan dulu di bawahnya, supaya apa? Rakyat bisa meniru dengan baik. Di saat kita jujur, kenapa sebabnya? Allah selalu mantau perbuatan kita. Maka Ramadan hikmah terbesar, kita disuruh jujur. Memang jujur juga ada yang bagiannya boleh Pak. Saya contohin, pulang dari sini, alhamdulillah Pak Hari telah sampai di tempat yang sudah kita doakan beliau sehat walafiat panjang umur dan berkah selalu insyaallah. Bagaimana itu bersama contoh Pak semuanya. Ada jujur dalam keadaan boleh kita dalam keadaan bohong. Mana contoh? Sama istri Pak saya coba. Pulang dari sini jangan pernah cerita makan tadi enak ya. Padahal di rumah hanya beli tempe. Ada pernah beli tempe di rumah? Atau makan tempe mana ini? Jangan cerita dari sini haram ceritanya Pak. Waduh mama tadi kantor enak banget bukannya mah. Ada ini. Jangan jujur nggak boleh. Kalau itu nanti sakit hati soalnya. Atau jujur mah, saya tadi mampir mah ke kafe ini makanannya enak-enak, di rumah makannya nggak enak. Oh jangan jujur begitu. Ini mah boleh untuk dalam keadaan berbohong. Nah sebabnya keluarga di dalam saat jujur kelebihan Nabi juga melarang. Sama sebabnya bisa terjadi pertengkaran. Paham sampai sini? Jadi hikmah Ramadan masih ada 7 menit sebagai nanti doa. Ramadan terbesar ngajarin jujur. Di saat jujur dalam keadaan hal ibadah ke Allah, maka nanti akan jujur kepada atasan kita, kepada ulil amri kita. Mudah-mudahan saat ini kita disebut sebagai orang-orang yang dalam profesionalismenya dalam keadaan diajarkan oleh Ramadan. Maka juga Ramadan hati-hati, waktu kerja jangan dikorupsi, jujur. Terus waktu kerja ayo semangat, jujur, karena Allah mantau kita. Mungkin Bapak Dodi tidak bisa mantau kita selaku atasan, Allah selalu mantau. Paham Pak? Terus selanjutnya amanah yang disampaikan atasan kepada kita, kerjaan kita, ayo jalan dengan baik.
Kita bisa dalam keadaan menipu Bapak RT Dodi atau Pak Dodi, tapi ingat Allah tidak bisa ditipu. Ramadan mengajarkan kita untuk jujur. Siap semua jujur? Siap semua jujur? Nanti habis Ramadan biar semangat lagi nih ya, semangat lagi. Tadi jaminannya kata Allah, kamunya dalam keadaan semangat diperintah oleh atasan, aku akan bukakan rezeki yang di luar dugaan ada lagi. Siapa tahu di saat PT ngasih Pak Dodi memberikan arahan dan sebagainya, dilihat oleh atasan kita, bisa jadi resep atasan kita, ternyata naik jabatan. Ada berapa itu? Ada banyak kisah itu. Maka di saat itu aja coba Ramadan selesai, semangatkan diri, jujurkan diri kita, jangan pernah korupsi waktu, jangan pernah dalam keadaan leha-leha, terus semangat. Dan tadi lagi, di saat kita dalam keadaan semangat untuk berbuat itu baik semuanya, maka insya Allah kitalah bagiannya takwa yang menjadi dua pada diri kita, takwa ke Allah dan juga takwa kepada ulil amri, itu atasan kita. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita doakan. Ini doa saat ini adalah doa yang dijawab. Kita doakan para pemimpin kita, para atasan kita, di antara tadi yang memberikan sambutan, termasuk Bapak MC kita, Bapak Dodi dan semuanya. Insya Allah mereka semua memberikan panjang umur, sehat afiat, berkah rezeki, berkah yang namanya amal, berkah umur, dan semuanya insya Allah apa yang menjadi hajat mereka semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Urusan mereka yang mengatur kita semua diberikan kelancaran, kemudahan. Ala haziniyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Satu Fatihah penutup. Ini khusus buat para karyawan ya. Karyawan, teknisi gedung, psikolog dan juga cleaning beserta para vendor, baik servisnya, dan sebagai DMB-nya dan semuanya. Juga para karyawan-karyawati yang ada di sini. Sebagai doa pemungkas penutup, karena doa saat ini jawab, mudah-mudahan mereka semua memberikan panjang umur, amin. Allah berikan kesehatan, keafiatan, amin. Allah berikan insyaallah hajat mereka dikabul, amin. Dan mudah-mudahan insyaallah punya pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang perhatikan kita insyaallah. Jujur sebelum baca Fatihah udah ditentuin memang THR-nya udah. Begitu semua itu ya. Udah alhamdulillah. Kan soalnya doa kita ini dijawab ya. Benar, semuanya udah ketentu semua. THR udah. Alhamdulillah. Pokoknya bisa serius, benar semua udah. Alhamdulillah. Kalau salahnya awas dicurang atau dalam barang tidak baik kalau hati-hati pemimpin. Insyaallah makanya karena pemimpin yang baik insyaallah karyawan dapat kebaikan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Langsung doa penutup. Kita tutup acara kita sebelum salam dengan doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah, mudah-mudahan doa kita semua dikabul, mudah-mudahan insyaallah kita semua baik atasan kita, pimpinan kita, semua karyawan yang saat ini dalam keadaan hadir di tempat yang mulia ini, Allah berikan rezeki semakin berkah, semakin banyak dan semakin insyaallah yang menjadi manfaat buat keluarga dan juga buat masyarakat, terlebih bermanfaat juga buat agama. Dan mudah-mudahan insyaallah acara kita hari ini atau sore hari ini Allah berikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, walhamdu ya Allah ya ma'bud. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir sadatina rasulullah ya ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamin taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Sore hari ini ya Allah kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah. Maka saat ini kami minta mohon kepada-Mu ya Allah agar para direktur kami, para pemimpin kami, atasan-atasan kami, di antaranya ya Allah Ibu Erliana, Bapak Aditya dan semua para vendor serta Bapak Dodi Darsa dan semua yang menjadi atasan kami ya Allah, sehatkan mereka semua ya Allah, afiatkan mereka semua ya Allah, berikan mereka ya Allah sifat yang amanah ya Allah, sifat yang sayang kepada kami selaku karyawan ya Allah, berikan mereka semua hajat terkabul oleh-Mu ya Allah, dan jadikan keluarga mereka semua yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, dan kami ya Allah selaku karyawan ya Allah bawahan mereka dan menjadi bagian daripada ulil amri daripada kami ya Allah.
Maka kami berharap ya Allah, Engkau berikan kami kekuatan untuk terus istiqamah, kekuatan untuk terus patuh dan taat kepada mereka ya Allah, kekuatan untuk semangat dalam bekerja ya Allah, kekuatan dalam keadaan amanah dalam diri bekerja dari mereka ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kami diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk menunjang ibadah kepada-Mu ya Allah, untuk menjadikan bagian keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, untuk menjadikan kami ya Allah yang bermanfaat untuk atasan-atasan kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan semua hajat kami ya Allah di tempat yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, saat ini kami meminta kepada-Mu ya Allah, ijabahlah doa-doa kami ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah, lancarkan semua urusan kami ya Allah, permudah semua urusan atasan kami ya Allah, dan permudah semua urusan-urusan kami ya Allah. Jadikan keluarga kami semua ya Allah soleh dan solehah ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Dan mudah-mudahan dijadikan anak-anak kami semua yang menjadi anak yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, di sore hari ini di tempat ini yang mulia ini kami berdoa ya Allah, balas dengan lipatan ganda pahala yang besar ya Allah bagi orang-orang yang menjamin, yang juga menjadikan acara ini ya Allah, bagi yang menjamin daripada buka puasa kami ya Allah, balas dengan pahala yang besar ya Allah orang-orang yang dalam keadaan berjasa di saat ini kami berbuka puasa di tempat yang mulia ini ya Allah. Kabulkan semua hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taufiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas barangkali sesuatu yang menjadi bagian ceramah tadi mungkin menyinggung atau yang tidak baik. Yang baik semuanya datang dari Allah, yang tidak baik datang dari al-fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji TB Maulana Anis Ahmad Maroji. Apa-apa yang kita sampaikan pada badan